Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi alangkah baiknya kita tidak kenalan karena takutnya saya sayang sendirian. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Cahyani dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 10 Kota Depok. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mempelajari persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia, terlebih dahulu kita tuh harus mengetahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bangsa Indonesia memiliki suku, agama, ras, golongan etnik, dan juga budaya yang sangat beraneka ragam. Keberagaman bangsa Indonesia tersebut bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi itu merupakan suatu potensi dan juga kekayaan bangsa yang dapat digali. Namun di sisi lain itu juga dapat menyebabkan masalah bagi bangsa Indonesia. Seperti misalnya muncul konflik dan perpecahan. Setelah kita mengetahui hal tersebut, pasti muncul pertanyaan, apa itu persatuan dan apa itu kesatuan? Secara sederhana, persatuan dapat diartikan sebagai suatu gabungan atau kumpulan atau ikatan dari suatu hal yang awalnya terpisah-pisah menjadi satu kesatuan, sementara kesatuan merupakan hasil dari persatuan, yaitu sesuatu yang telah bersatu menjadi bulat dan utuh, yang bahkan tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Setelah mempelajari hal tersebut, pasti ingin bertanya, kenapa kita harus mempelajari persatuan dan kesatuan? Satuan dan kesatuan sejarah telah mengajarkan bahwa para penjajah di masa lalu telah berhasil menjajah bangsa Indonesia. Karena pada masa lalu kita telah terpecah belah, dan di masa lalu pula kita belum bisa mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah. Salah satunya yaitu dilakukan dengan strategi politik de impera atau politik adu domba, sampai akhirnya kita bisa bersatu menjadi suatu bangsa yang utuh. Proses kita bersatu menjadi bangsa yang utuh ini melewati periode dan masa yang sangat panjang. Sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita telah mengakhiri derita penjajahan dengan dikumandangkannya teks proklamasi. Kita, bangsa Indonesia, menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, yang bersatu sebagai suatu bangsa yang telah bersatu. Bangsa Indonesia memiliki konsep kesatuan, di mana konsep ini memiliki dua aspek, yaitu aspek alamiah dan juga aspek sosial. Aspek alamiah ini merupakan satu kesatuan wilayah, atau Indonesia mengakui bahwa kita ini memiliki satu kesatuan wilayah yang terdiri dari darat, laut, dan udara. Substansi yang ada dalam persatuan dan kesatuan Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada integrasi nasional, yang kedua nasionalisme, dan yang ketiga itu ada patriotisme. Yang pertama, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada di dalam kehidupan, sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua itu ada nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Dan yang terakhir ada patriotisme, merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Lalu apa sih NKRI itu? NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk dan dibuat berdasarkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dengan tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Lalu faktor apa saja sih yang menjadi pendorong persatuan dan kesatuan Indonesia? Yang pertama itu ada rasa nasionalisme. Yang kedua, rasa toleransi yang tinggi. Yang ketiga, ada kesadaran
dalam hidup bermasyarakat. Yang keempat itu ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara. Yang kelima adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang terakhir ada penggunaan bahasa Indonesia. Nah, jika ada pendorong, pasti ada juga penghambatnya. Apa aja sih penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia? Yang pertama itu karena adanya rasa egois yang tinggi terhadap kebenaran ras, suku, agama, dan budaya sendiri. Yang kedua yaitu kurang adanya rasa toleransi beragama, berbudaya, ataupun berpendapat. Yang ketiga, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. Dan yang terakhir itu adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febrian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.